Halo semua, apa kabar? Saat ini hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, kami sedang berada di stasiun MRT untuk menuju ke halte Bundaran HI Astra, dan kita sebentar jalan-jalan di sana. Kemudian kita menuju ke Kota Tua Batavia, Museum Fathahillah Jakarta. Nah, selanjutnya kita naik Transjakarta menuju Monumen Nasional Monas dan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ikuti perjalanan kami, semoga memberikan manfaat. Selamat menonton. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. There's so many things to be angry about. Muter-muter naik sepeda. And my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store. Dengan naik Transjakarta, kita turun di halte Monumen Nasional. Nah, dari sini kita jalan menuju lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat, guys. Tuh, Tugu Monasnya sudah kelihatan di sini. Nah, ini haltenya. Kita jalan menuju ke arah pintu masuk Monumen Nasional yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan. Tingginya 132 meter, terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Monas resmi dibangun mulai tanggal 17 Agustus tahun 61 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektar. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu karena terdapat lidah api yang dilapisi oleh lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala layaknya api. Tujuan didirikannya Tugu Monas adalah untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 dan untuk membangkitkan jiwa semangat patriotisme bagi generasi penerus bangsa. Di puncak Monas juga terdapat cawan yang dilapisi emas seberat 50 kg
dan terdapat lidah api atau obor sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia saat meraih kemerdekaan. Tugu Monas dirancang berbentuk piramida terbalik yang mengarah ke atas dengan puncak berupa api abadi yang terbuat dari emas murni. Api ini melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak akan pernah padam. Enek lo fotonya Gilang sing nang bukit-bukit tadi. Makna dari Tugu Monas. Tiang menara Monas merupakan perlambangan dari lingga, lambang laki-laki yang bermakna kesuburan. Sedangkan landasan pada bagian bawahnya atau cawan merupakan yoni, lambang perempuan yang bermakna lembut dan feminim. Tujuan pembangunan Monas ini adalah agar generasi selanjutnya bisa mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta mengaplikasikan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam pembangunan monumen tersebut. Suasana sore di Tugu Monas, Monumen Nasional Jakarta, Indonesia. Hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Saat ini menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Monumen Nasional juga menjadi simbol kejayaan bangsa Indonesia dan sebuah pengingat akan pentingnya persatuan dalam meraih kemerdekaan. Dari Monas, kita juga sudah bisa menyaksikan tingginya menara Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional menjadi bangunan ikonik di Jakarta Pusat. Siapakah sosok di balik kemegahan dua bangunan yang menjadi ikon Jakarta ini? Dialah Fridrik Silaban, arsitek dari kedua bangunan ini. Lahir di Bunandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Konon bangunan Monas dan Masjid Istiqlal hampir bersamaan, namun salah satu sengaja diprioritaskan, yaitu Tugu Monas. Nah, dengan berjalan kaki dari Monas menuju Masjid Istiqlal Jakarta, kita membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Suasana sore di Masjid Istiqlal Jakarta. Wow, subhanallah. Menaranya runcing, melambangkan Allah yang Maha Esa. Daya tarik Masjid Istiqlal, selain sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan Islam. Keunikan lainnya adalah lokasinya yang strategis, berada di pusat kota Jakarta yang bersebelahan dengan Tugu Monas dan Gereja Katedral, juga dekat dengan Istana Negara. Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata dalam bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Pintu Al-Ghaffar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu 17 tahun, mulai tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Pembangunan Masjid Istiqlal ini pada masa itu menelan dana APBN sebesar 7 miliar atau 12 juta US dollar. Coba kalian lihat lurus ke depan, itu adalah Gereja Katedral, tampak dari sini. Wah,
sejuk. Sejuk sekali. Angin berhembus dengan lembut di pelataran Masjid Istiqlal. Sebentar lagi waktu sholat maghrib tiba. Kita persiapan ambil air wudhu dulu. أشهد أن لا إله إلا الله. Kawan-kawan, di dalam Masjid Istiqlal ini terhampar karpet merah marun yang sangat lembut dan indah, menutupi hampir di seluruh lantai. Terdapat 12 tiang-tiang besar yang menopang kubah di atasnya. Ragam hias ornamen masjid begitu elegan, sama seperti sisi luar. Bagian interior juga memiliki tata pencahayaan yang mempesona. Sini lihat Monas. Lihat Monas. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Sebagai salah satu simbol kebanggaan Indonesia, Masjid Istiqlal terus berperan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, dan persatuan. Keindahan arsitektur serta makna filosofisnya menjadikan salah satu tempat bersejarah yang wajib dikunjungi. Bagaimana? Kalian tertarik untuk ke sini? Alhamdulillah, kalau sudah melaksanakan kewajiban, perjalanan kita makin ringan, pikiran tidak terbebani, dan kita keluar dari Masjid Istiqlal ini dengan hati yang lapang menuju ke perjalanan pulang. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga selesai. Semoga video ini bisa menginspirasi. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Semoga rezeki kalian makin lancar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.